mana jualan B2B, tapi jualan songong, Pak, B2B. Ya. Nah, jadi kita nggak jual murah. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, mindset pengusaha kepingin gimana barangnya dapatnya, sumbernya semurah mungkin, tapi harga jualnya mahal. Bener nggak? Benar. Sebenarnya, Pak, ini hanyalah perilaku yang muncul. Hanya perilaku yang muncul. Niatnya sebenarnya mereka nggak pengen ini. Niatnya itu cuman bagaimana untung besar aja. Gitu. Ya. Jadi nggak mesti kita harus ngikutin kemauan mereka. Contoh nih, ya. Sekarang gini, ini Bapak, ya namanya Warung Segar. Saya terus WS ya. Ini ada namanya rumah makan, rumah makan. Rumah makan, rumah makan. Ya, rumah makan, apalagi Ampera gitu ya, sate gitu ya, atau semisalnya. Pertanyaan saya Pak, masalah mereka apa sih? Masalah pada umumnya? Jualan. Jualan, omset, bener. Sementara Pak, ini kita bisa tukaran manfaat loh. Bapak punya data 7.000, saya katakan misalnya aja, Bapak punya 10.000 database konsumen. Pak, bisa nggak sih kalau kita kasih syarat, bro, kalau ente mau ngambil dari kita barang-barang, kita kasih bonus, kita kasih jatah iklan ke 10.000 database kami. Kami iklankan rumah makan Anda. Rugi nggak? Iya. Karena kita nggak rugi apa-apa, Pak. Enggak. Bahkan ini bisa menjadi penghasilan baru nantinya. Cuma ya kalau yang saya tanyakan, apakah itu tidak merusak brand image-nya Warung Segar gitu? Yang harusnya dikenal Warung Segar ini jual produk kebutuhan dapur, tapi tiba-tiba mengiklankan rumah makan. Iya. Salahnya iklan ada di mana? Coba, Bapak nonton YouTube, Bapak kepengen nonton iklan nggak sih? Coba, Bapak buka YouTube, misalnya nih kita cari YouTube, cara gunakan Facebook Ads. Kan kita nggak kepengen nengok iklannya kan? Enggak, cuman karena kita butuh, ya iklannya ya skip aja Pak. Dinikmati aja iklan yang nggak enak itu. Bener nggak? Benar. Nah, sekarang bagaimana iklannya juga jangan sampai mengganggu. Iklan yang tidak mengganggu itu apa Pak? Iklan yang enak, kontennya bagus, edukatif, bener nggak? Sebenarnya orang seneng kok nengok iklan. Contohnya nih, Pak Rio, kalau nggak dapat iklan sama sekali ketika butuh sesuatu, bingung nggak? Iya, bingung. Bingung Pak, bingung. Tapi ketika kita, contoh nih saya mau beli baju. Ketika saya nggak tahu sama sekali tempatnya di mana, saya juga bingung. Tapi ketika ada iklan baju yang bentuknya bagus, kualitas advertisingnya bagus, juga nggak mengganggu saya, Pak. Yang mengganggu itu kan kalau iklannya itu abal-abal gitu loh. Ya. Tapi kalau iklannya contoh nih, Pak Rio sering nggak nonton sinetron atau nonton TV lah gitu ya. Ada iklan yang menghibur, kita bahkan senang nengok iklannya. Iya, benar. Jadi bukan masalah iklan, tapi bagaimana mereka mendeliver konten itu, bagaimana isi dari konten itu, benar nggak? Benar. Nah, coba sekarang Pak, kita tukaran manfaat. Mereka mau nih, rumah makan kalau mau ngambil sama kami punya syarat harga. Harga kami mungkin agak tinggi, tapi kami bisa bantu Anda untuk jualan di sini, sehingga kita kasih data Pak nantinya. Dengan kita iklankan di database kita berapa pertumbuhan penjualan mereka. Pertumbuhan penjualan. Jadi ketika mereka laris, kan kita juga dapat kebagian enaknya Pak. Iya enggak? Halo? Ya. Jadi ketika si rumah makan ini laris warungnya, kita juga kebagian, mereka juga akan repeat order lagi terus Pak. Gitu. Ya. Nah, bayangkan ketika 10.000 database ini Pak Rio kelola.
Pak Rio bagi-bagi berdasarkan minatnya. Kan itu yang dikerjain Facebook, Pak. Bener nggak? Iya. Bisnisnya Facebook itu sebenarnya, itu bukan iklan, Pak. Bisnis mereka sebenarnya adalah ngintipin aktivitas kita. Mereka mengelompokkan, dari 10.000 ini tinggal di daerah mana, ya kan, usia berapa, ya kan, minatnya apa, bener nggak, Pak? Jadi ketika Pak Rio mau memasarkan ini sebenarnya dapat dua, dapat duitnya dan dapat datanya. Ketika data itu dimonetize, kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dari sekedar uang. Coba, Pak, Bapak perhatikan. Ketika Bapak punya data, 100.000 data konsumen, data ini bisa dijual dengan baik nggak? Contoh, ketika kita sudah bisa memisahkan alamatnya mereka tinggal di mana, usianya apa, minatnya apa, kita bisa menjual iklan yang spesifik kepada orang-orang yang memang membutuhkan, Pak. Ya. Iya. Iya, contoh nih, rumah makan mereka posisinya ada di mana? Kita bisa jualan sama mereka bahwa kami punya 3.000 orang keluarga yang tinggal di sekitar wilayah Panam. Dari mana? Nih dia. Dari 10.000 data kami ada 3.000 orang yang tinggal di wilayah Panam. Ya, mau dipakai nggak datanya? Mau kami bantu nggak untuk ngiklan? Gitu, Pak. Iya.